Puji Tuhan, saudara, kita bertemu kembali dalam satu program yang sama, saudara, sebuah renungan firman Tuhan. Saudara, pada saat hari ini, renungan firman Tuhan berkisah tentang bagaimana kita menyikapi hidup ini, saudara ya. Kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan tentang seorang lumpuh, saudara ya. Mereka yang berada di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9, saudara. Saudara, berbicara tentang kolam Bethesda, saudara ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Kemudian di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kota itu, ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudara, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, ada satu peristiwa, saudara ya, yang menjadikan satu pembelajaran bagi saudara dan saya, saudara. Berapa banyak saudara anak-anak Tuhan ketika Tuhan berfirman, saudara, tetapi bukan kita tuh menjawab pada satu dasar daripada apa yang Tuhan pertanyakan kepada kita, saudara. Tadi tegas di dalam kebenaran firman Tuhan, di situ dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Sesungguhnya Tuhan, saudara, Tuhan itu melihat setiap kita, saudara, pergumulan-pergumulan kita, dalam doa-doa kita, apapun yang menjadi permasalahan yang kita hadapi, Tuhan melihat semuanya itu. Tetapi tinggal bagaimana, saudara, kita tuh bersikap dengan segala apa yang ada itu, saudara. Tegas di dalam ayat 6 tadi dikatakan bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, dan Tuhan itu berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7 dikatakan, saudara, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai guncang." Saudara, kalau kita bisa memperhatikan, saudara, kalau kita bisa memahami ya, apa ya di dalam kebenaran firman Tuhan ayat 6 ini, saudara, Tuhan kan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Sesungguhnya yang dijawab apa? Mau atau tidak, saudara? Kalau saudara berlama-lama di dalam pergumulan kita, sebagai misal ya, mendoakan permasalahan yang kita hadapi, saudara, pergumulan yang sedang terjadi dalam diri kita, ketika Tuhan berfirman, "Maukah aku menyelesaikan perkaramu?" Saudara, sesungguhnya yang kita ucapkan, saudara, perkataan yang harus kita munculkan, ya atau tidak, saudara. Kalau kita bergumul dengan persoalan yang ada, sesungguhnya orang itu harus berkata, "Ya, aku mau sembuh." Tetapi ayat 7 itu menjawab, saudara, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya itu mulai guncang." Dan itu membuktikan, saudara, berapa banyak orang-orang Kristen ketika permasalahan ada, saudara, mereka tuh tidak mendasar pada apa yang dia doakan, apa yang dia mau dari segala persoalan itu. Tetapi seringkali, saudara, dia mengkambing hitamkan orang lain. Dia mengkambing hitamkan masalah yang ada. Dia mengkambing hitamkan bahwa pendetanya sekalipun, saudara, hamba Tuhan sekalipun, saudara, seringkali dia tunjuk. Dan yang ironis seringkali juga, saudara, dia mengkambing hitamkan, menyalahkan Tuhannya, saudara. Dikatakan apa? Jawab orang sakit itu, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku." Seharusnya yang dikatakan apa? "Tuhan, maukah engkau sembuh?" "Ya Tuhan, aku mau." Tidak berkata tidak ada orang menurunkan aku. Tuhan tidak tanya seperti itu, saudara. Dan dikatakan juga, sudah dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, mari kita belajar pada saat hari, saudara. Ketika Tuhan bertanya dalam setiap pergumulan kita, jawab permasalahan itu mendasar, saudara. Jangan kita bertele-tele. Jangan kita mengkambing hitamkan yang lain. Jangan kita menyalahkan yang lain, saudara. Ketika Tuhan berfirman, jawab apa yang menjadi bagian daripada keinginan kita, saudara. Saudara, tanpa jawaban kita sekalipun, saudara, Tuhan itu sudah tahu. Tetapi Tuhan ingin kepastian dari setiap kehidupan kita, saudara. Bagaimana hati kita sesungguhnya ketika kita berdoa, ketika kita bergumul dalam setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi. Tuhan maunya apa, saudara? Ketulusan dalam hati kita, saudara, dalam doa-doa kita. Apa yang menjadi ketulusan dalam kita ucapkan, saudara. Tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan, bahkan tidak berbelit-belit, saudara, permasalahannya, saudara. Maukah engkau sembuh? Jawab kita harus apa? Mau. Seperti itu, saudara. Tuhan pada saat hari ini, saudara ya, mari, saudara, jadilah orang Kristen itu jangan berbelit, saudara.
Jadilah saudara sebagai orang-orang Kristen, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, apa adanya saudara. Tidak usah berbelit-belit dalam hidup ini. Tidak usah memiliki satu pemikiran yang berbelit-belit, memiliki satu pikiran yang berbelit-belit dalam pikiran ini saudara ya. Tidak usah saudara memiliki satu unek-unek saudara. Dan apa saudara? Karena apa? Semuanya itu akan menghambat cara Tuhan untuk memberkati kita. Dan semua itu menghambat cara Tuhan untuk mengurapi kita saudara. Kalau kita hidup pure saudara, clear di hadapan Tuhan ya, sepenuh hati kita connect dengan Tuhan saudara ya. Saudara, tetapi yang luar biasa saudara, ketika saya memahami kebenaran firman Tuhan ini, meskipun saudara berada pada seseorang yang 38 tahun itu mengalami sakit saudara, ketika dia berbelit-belit dengan segala pejaban dia tidak mengatakan secara spesifik, Tuhan aku mau sembuh. Dia mengatakan, Tuhan tidak ada orang pun yang menurunkan aku ke dalam air itu apabila air mulai guncang. Jawabannya seperti itu. Tetapi yang luar biasa saudara, sadari saudara, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang adil saudara. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Tuhan yang selalu melihat kerinduan hati kita saudara, yang paling terdalam. Dikatakan apa saudara ayat 8? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara, memang mujizat terjadi saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan, jangan kita memposisikan hidup saudara saya, kehidupannya berbelit saudara dalam hal apapun juga. Berbelit saudara masalah harta, berbelit masalah keuangan, berbelit masalah sikap-sikap kita, pikiran kita. Jangan menjadi orang yang berbelit saudara. Kalau kita menghadapi seseorang sekalipun saudara, menghadapi siapapun juga, kalau berbelit-belit saudara, makanya menjadi pemikiran kita apa saudara? Kita nek dengan orang itu saudara. Kita tidak memiliki satu tidak memiliki simpatik dengan orang itu. Tetapi ketika orang itu dengan jelas saudara, mereka clear saudara, mereka apa adanya, bahkan mereka terbuka dengan kita saudara, mereka tidak ada rasa berbelit dan sebagainya, dan itu membuat hati kita simpatik. Sama halnya Tuhan terhadap kita pada saat hari ini. Jangan menjadi orang Kristen yang penuh dengan tipu daya. Jangan menjadi orang Kristen yang penuh dengan rekayasa saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang selalu Tuhan berbelit-belit. Tetapi jadilah orang Kristen yang apa adanya saudara, pure, murni. Sebagaimana saudara menjadi anak Kristen yang seperti anak kecil saudara, mereka itu tidak ada berbelit saudara. Ketika dia melakukan sesuatu saudara, mereka tidak ada yang berbelit. Dia pure apa adanya mereka katakan. Dan Tuhan maunya saudara, kita menjadi seorang Kristen saudara, pelayan Tuhan, hamba Tuhan saudara, yang tidak punya tipu daya, tidak punya rekayasa, bahkan tidak punya hati yang jahat terhadap hal apapun juga saudara. Tetapi memiliki satu pola pikir yang benar, hidup kudus, bahkan buah roh itu saudara ada dalam diri kita. Galatia 5 ayat 22 saudara. Dan itu harus kita lakukan. Karena apa saudara? Saat ini ada saat yang tepat saudara, kita menjadi orang Kristen yang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, mari saudara kita mengalami satu pertobatan. Kalaupun hidup kita tidak benar di hadapan Allah, yang penuh dengan tipu daya, reka-reka saudara, melayani Tuhan penuh dengan reka-reka saudara, melayani Tuhan penuh dengan tipu daya, melayani Tuhan penuh dengan segala itulah pola pikir saudara, bahasa dan untungnya. Kalau bahasa aku mau melayani, kalau tidak aku tidak mau melayani. Saudara, mari saudara posisikan hidup kita sebagai pelayan Tuhan yang benar di hadapan Tuhan saudara. Itu yang Tuhan inginkan pada saat hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.